Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Nah, di sini kita kembali akan mereview salah satu UX case dari Mas Genta Mahardika Muhadi. Nah, jadi Mas Genta di sini adalah bikin UX case yang judulnya bagaimana cara kita meningkatkan pengguna aplikasi campaign. UX case tadi pelatihan profesional dan seterusnya. Panjang banget ya judulnya. Oke. Nah, jadi kalau yang saya dapat di sini dari judulnya adalah gimana caranya meningkatkan pengguna. Mungkin maksudnya jumlah penggunanya ya. Jumlah pengguna aplikasi Campaign for Change. Dengan fitur gamifikasi dan fitur terbaru lainnya. Jadi di sini Mas Mahardika mungkin mau ngeliatin gimana sih konsep gamification versi Mas Genta di sini tuh kayak gimana gitu. Mungkin itu ya, kita baca dulu. Lanjut di sini soalnya belum terlalu jelas kalau lihat dari judulnya. Oke, jadi ini ada English versionnya juga, tapi supaya kita bisa sama-sama menyimak ya, gimana uraiannya mungkin kita coba dalam bahasa Indonesia dulu. Nah, jadi di sini ada hero image-nya gitu ya. Nah, ini dilihatin ya UI-nya sih belum bisa banyak komentar ya saya, karena saya harus tahu dulu ini ngerti konteksnya apa. Namun kalau secara sepintas sih sudah cukup rapi ya gitu. Kita next. Nah, lalu di sini ada disclaimer. Proyek ini merupakan bagian dari UI UX training program yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi. Oke, jadi ini untuk portofolio aja ya gitu. Untuk Skillful dan Campaign.com. Oke. Nah, terus di sini dia cerita, saya Genta Mahardika Muhadi. Di sini ada cerita saya tentang UX case study. Mulai sekarang banget. Oke, ini jadi cerita background behind the scene kenapa ini ada ya, portofolio ini ada. Oke, dan berhasil lolos seleksi. Oke, kita lanjut aja langsung, kita fokus ke penelitiannya. Jadi di sini ada latar belakang ya. Ini saya coba baca dulu. Campaign.com adalah jaringan sosial pertama yang dibangun untuk perubahan dan memberikan dampak sosial. Dibangun di Indonesia sejak 2015, Campaign.com bertujuan untuk membantu organisasi, komunitas, dan perusahaan maupun individu mengorganisir sebuah kampanye yang berkelanjutan dan berdampak pada perubahan sosial. Oke, sebetulnya saya sendiri pun bahkan belum pernah ya melihat campaign.com gitu. Mungkin kalau yang saya simak sih mungkin lebih dari deskripsi ini mirip kayak kita bisa gitu ya. Oke, lanjut. Dikarenakan mengajak user untuk menyelesaikan challenge secara rutin itu tidaklah mudah dan merupakan suatu tantangan bagi pengguna aplikasi campaign. Oh, saya nggak ngerti nih campaign.com ini tuh ada challenge buat penggunanya ya. Nah, memang challenge-nya seperti apa sih gitu. Nah, ini saya belum tahu. Karena kan kalau misalkan model bisnisnya seperti kita bisa, itu kan ya hanya pengguna itu hanya mendonasikan uangnya ke campaign yang ada gitu. Nah, ini chance.com itu chance-nya seperti apa sih gitu. Ini nggak ada, saya belum nemu penjabarannya. Mungkin nanti dijelaskan sama penulisnya. Dan merupakan suatu tantangan bagi pengguna aplikasi campaign. Maka dari itu, aplikasi campaign ingin membangun sistem gamifikasi agar meningkatkan motivasi user saat menyelesaikan challenge. Itu gamifikasi yang ingin dibangun yaitu user level point, tanda bahwa user sudah mencapai level point tertentu. Lalu ada reward di dalam aplikasi berdasarkan level point. Oke, gamification ya. Namun sebetulnya tujuannya untuk apa sih gitu ada level point seperti ini? Ini saya belum menangkap. Apakah ya ini lagi-lagi saya karena tahunya kitabisa.com ya. Mungkin apakah dengan semakin sering user itu mendonasikan
ke suatu proyek, itu berarti level kedermawanannya itu meningkat gitu ya, atau gimana? Nah, saya nggak tahu. Oke, terus di sini ada objektifnya. Jadi tujuan dari use case ini kita menetapkan apa saja yang menjadi objektif penelitian lainnya, yaitu sebagai penunjuk jalan agar tidak bingung dan hilang saat membuat penelitian. Betul, ya. Nah, terus ya, di sini Mas Genta ini menjabarkan apa aja objektifnya. Itu pertama mencari tahu apakah user pernah mengikuti kegiatan sosial. Lalu kedua mencari tahu kemudahan user terhadap fitur terbaru yang dikerjakan pada aplikasi Campaign for Change menggunakan metrik SEQ. Jauh sebelum ini sebetulnya sih pertanyaannya saya, karena ini belum tergambar ya dari penjabaran pendahuluan yang latar belakang ini. Jadi sebetulnya kenapa Mas Genta ini ingin mencari tahu gitu tentang kegiatan sosialnya user, untuk apa gitu. Nah di sini ini dari latar belakangnya saya nggak tahu gitu kenapanya. Bila mana memang untuk gamification, lalu hubungannya apa dengan gamification ini? Karena kan ini kalau yang saya baca ini di latar belakang itu memang dia ingin solving challenge, gimana caranya supaya user itu bisa terus menerus terasa tertantang, supaya poin atau level si user itu bisa terus meningkat gitu, dan bahkan ada rewardnya gitu. Nah tapi bahkan di gamificationnya aja nggak dijelasin juga gitu tujuannya gimana sih gitu, model konsep bisnisnya gimana gitu, kenapa leveling seperti ini mesti ada gitu, ini nggak dijelasin juga gitu. Nah maka di sini juga saya belum bisa merumuskan apapun ya, karena menurut saya antara latar belakang sama objektifnya masih belum cukup kentara ya gitu. Jadi di sini saya belum bisa komentar banyak tentang tujuannya. Nah mungkin satu hal yang bisa jadi patokan kita adalah kita coba lihat ya apakah nanti di penjabaran selanjutnya dua hal ini udah terjawab atau belum, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada ilustrasinya ya, lucu juga. Maaf, maksudnya animasinya gitu ya. Apa ini? Oke. Oke, lanjut. Peran dalam tim. Di sini di dalam kelompok ini saya tidak bekerja sendirian, melainkan ada dua orang dalam penelitian ini. Genta Hardika Muhadi sebagai UX designer, Bin sebagai UX designer, tugas dan tanggung jawab saya. Oke, di sini dijabarin juga ya jobdesknya apa aja. Cari tahu cara kerja. Oke, nah, yang pengen saya tahu nih dari 9 poin ini, apakah semua dijelaskan di dokumen sini kah atau gimana? Hmm, sebetulnya sih kita sebagai pembaca awam nggak mesti tahu ya job desk-nya masing-masing apa. Nah, namun mungkin ini karena memang pembuatannya untuk pembuatan portofolio ya, apa maksudnya untuk penugasan akhir ya kayaknya dari program dari kementerian tadi, jadinya ya mungkin wajar aja ya disebutkan job desk-nya apa aja ngapain gitu. Oke, kita kayaknya ini udah masuk ke bagian inti dari portofolionya ya. Jadi di sini mulai berbicara tentang desain proses. Kita baca lagi, kita telah sampai tahap ini di mana proses desain yang kami lakukan untuk digunakan yaitu design thinking. Kenapa kami design thinking? Bukankah itu di luar sana masih banyak proses? Itu ada pertanyaan yang bagus. Oke, ini lucu ya penulisannya. Oke, menarik. Alasan kami memilih desain proses pada proses ini ada yaitu desain thinking karena dalam proses ini membantu kami untuk memahami apa saja masalah dan kendala yang dihadapi pengguna aplikasi campaign.com. Juga kami bisa membuat beberapa solusi desain dari permasalahan. Membantu kami memahami apa masalah yang dihadapi pengguna aplikasi. Juga kami dapat membuat beberapa solusi. Oke,
Oke, ini masih cukup datar ya sebetulnya, tapi ya untuk pembuka oke lah gitu. Nah mungkin karena ini mungkin minor aja sih ya, kalau misalkan kita mau menjabarkan ya, suatu penjelasan itu boleh ya, ibarat kata kita mungkin berbahasa basi ya, kenapa kita mainin kan keadilan. Nah tapi yang perlu diperhatikan adalah ya jangan terlalu panjang gitu. Ini sih sebetulnya udah cukup ya, jadi nggak mesti terlalu manjang juga gitu, tapi yang penting itu poinnya dapat aja apa yang mau disampaikan di paragraf ini kayak gitu. Oke, jadi penulis ini berpikir bahwa design thinking ini dapat membantu dia untuk memahami apa aja kendala yang dihadapi sama pengguna gitu. Nah kalau kita merujuk ke awal tadi itu kan, di sini di latar belakangnya itu adalah karena user untuk menyelesaikan tidaklah mudah. Nah sebetulnya kan Mas Mahardika ini berarti udah tahu ya pain point dari user itu sendiri apa gitu. Nah kenapa dia memutuskan untuk uh, kembali melakukan dari mulai emphasize, define dan segala macam? Bukankah di awalnya ini udah apa, masalahnya itu udah didefinisikan gitu. Nah, kita coba baca lagi. Empathize, suatu metode untuk mengetahui apa yang dirasakan pengguna. Apakah jadi mungkin di empathize ini Mas Mahardika ingin memvalidasi gitu kali ya, apa yang tadi disampaikan di latar belakang itu sesuai nggak sih ketika dia ngewawancarai langsung end usernya gitu. Oke, jadi kita simak dulu. Lalu kami mencoba pada tahap empathize ini kita mengunduh aplikasi campaign di Play Store Android. Lalu kami mencoba menggunakan aplikasi campaign ini selama 1 minggu. Lalu kami mencoba, oke, dicobanya sama Mas Mahardika dan kawan-kawan ya, dan menyelesaikan beberapa challenge. Dari laporan yang telah tersedia, kami mengetahui target dari pengguna aplikasi ini. Saya agak bingung. Jadi Mas Mahardika ini mencoba dulu aplikasinya sama teman-teman, itu mencoba aplikasinya sendiri. Lalu terus tiba-tiba ada paparan tentang persona. Maksudnya gimana ini? Oke lah, berarti dari campaign.com ini ketahuan ya personanya itu apa, perempuan 16-24 tahun, pelajar, fresh grad, punya ketertarikan bidang sosial, ingin bertemu dengan orang baru, sedang mempersiapkan diri untuk masuk dunia kerja. Oke, kalau saya lihat ya dari personanya ini, apakah campaign.com ini memang punya model bisnis yang sama dengan kita bisa? Sepertinya beda ya. Mungkin lebih kayak uh, voluntary hub gitu ya. Ini karena saya sendiri pun belum tahu ya campaign.com apa dan tidak dijelaskan, ini saya nggak begitu memahami nih. Oke, kita masuk lanjut ke defense stage dulu. Setelah menggunakan aplikasi campaign.com selama 1 minggu, kami menemukan ada beberapa hal yang cukup mengganggu. Oke, jadi ini memang nggak ada wawancara ke end usernya langsung ya, tapi kenapa kalau memang nggak ada wawancara ini Mas Genta malah menampilkan informasi tentang ini apa target usernya gitu, karena saya pikir tadinya ini mau diwawancarai gitu. Atau mungkin nanti di akhir kami nggak tahu. Saya nggak tahu maksudnya. Oke, define stage. Bug selama digunakan 1 minggu. Oke, ini keresahan yang dialami sama Mas Genta berarti ya, bukan sama end usernya langsung. Tombol akses 1 tidak tercentang, tapi saya telah menyelesaikan akses 1. Oke, mungkin bug dari ini ya aplikasinya, bukan dari segi UX-nya. Terus kedua, koleksi bad
chance tidak semuanya menambahkan. Ya itu mungkin bug dari developmentnya, bukan UX-nya. Bisa dilihat untuk progress bar tidak berurutan. Oke, jadi mungkin nggak diurutin ya dari awal ini ya, progress bar untuk challenge ya. Oke, jadi challenge mana aja sih yang dia ikutin dari awal sampai akhir, ini nggak tertata gitu ya, mungkin ngacak, saya nggak paham. Terus tombol notifikasi ada pada navbar berjumlah 47, tapi setelah dicek tidak ada notifikasi sama sekali. Ngeprank kali ya mas. Ya, jadi kalau disampaikan ini bugnya ini lebih ke sistem ya gitu daripada UX-nya. Saya nggak tahu nih kaitannya dengan portofolio ini apa gitu, antara bug ini dengan portofolio apa ini apa, saya nggak tahu. Terus komentar yang ada di Play Store, beberapa komentar dari Play Store, not available in English language. Jadi apakah campaign.com ini tuh ini ya emang program worldwide ya cakupannya gitu, seluruh dunia, atau emang buatan lokal gitu, saya nggak tahu. The purpose of this doesn't take too long to load. Okay. No delete account option should be a bit up. Aduh, ini nggak terlalu jelas ya tulisannya. Setelah di zoom pun ini nggak kebaca tulisan yang di sini. Oke, jadi yang saya dapat ini keluhannya ini ya, ada yang ngomentarin masalah developmentnya dari app itu, tapi ada yang bermasalah dengan aksesibilitas bahasanya. Nah, tapi jika dilihat-lihat lagi dari gambar di atas, sebenarnya masih banyak permasalahan yang dialami campaign.com yang kami buat di tahap pain points. Jadi gini, ketika menampilkan ya informasi, nah di suatu apps itu pasti banyak keluhannya gitu ya. Nah, akan lebih baik bila mana penulis atau penyusun dari UX case itu mengkelompokkan gitu, mengkelompokkan dari komentar-komentar yang diperoleh dari para netizen ini yang udah nyobain campaign.com ini. Nah itu kira-kira ada keluhan tuh kategorinya apa sih gitu. Oh misalkan sistem, oh ya misalkan masalah sistem apa-apa gitu. Terus ini ada yang, atau contoh yang lebih konkretnya nih, masalah bahasa, oh kita kelompokkan coba ya yang masalah bahasa siapa-siapa aja gitu. Atau ada copywritingnya yang mungkin kurang dimengerti, kelompokkan gitu. Ketimbang ngasih hanya memberikan screenshot kayak gini aja gitu. Jadi kan kita sebagai pembaca awam pun nggak paham gitu ini yang maksudnya yang berusaha disampaikan tuh apa sih gitu. Jadi singkat kata sih saya menyarankan kepada Mas Genta untuk coba disusun gitu ya si testimoni ini gitu, dan kemudian disimpulkan sama Mas Genta sendiri kira-kira masalah yang ditimbulkan dari campaign.com ini apa gitu. Nah, terus di sini jadi membahas pain point. Di pain point ini kami berkolaborasi untuk mengumpulkan beberapa sudut pandang kita tentang apa saja yang menjadi permasalahan. Jadi ini dari sudut pandangnya Mas Genta ya. Nah, terus kalau gitu ini kenapa harus ditampilkan testimoni dari Play Store gitu? Apakah hanya sekedar untuk menunjukkan oh bahwa ada masalah nih di apps-nya gitu, atau gimana? Karena semua apps pasti ada masalah gitu ya. Ada yang ngasih bintang 1, bintang 2, bintang 3 sekalipun itu dari top apps ya. Namun yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan memang Mas Genta tidak ingin gitu ya untuk menjabarkan kembali
komentar-komentar ini mending nggak usah aja sekalian gitu, nggak usah ditampilkan testimoninya, namun cukup aja langsung ngejabarin hasil analisa dari Mas Genta dan bersama kawan-kawannya gitu. Karena ini jadi nggak nyambung gitu antara yang ditampilkan di sini dengan penjabaran ya, gitu. Dengan penjabaran di Affinity Diagram ini maksudnya. Oke, kita lihat dulu ya satu persatu. Perlunya konsistensi dalam melakukan challenge. Oke, di sini jadi hanya memberikan ini aja ya. Jadi penalaran menurut versi Mas Genta dan kawan-kawan. Nah, tapi di sini saya nggak ngeliat ada kesimpulannya apa gitu dari penalaran-penalaran ini. Karena kalau hanya menjabarkan seperti ini saja, saat menggunakan app ini loadingnya lama, tidak dapat memuat konten lainnya. Nah, ini kan hanya dipahami oleh Mas Genta dan kawan-kawan aja gitu, informasi-informasi di sini gitu. Kita nggak tahu nih, emang loadingnya seberapa lama sih? Terus ada konten yang tak termuat itu maksudnya konten apa aja sih? Nah, itu kita nggak tahu gitu secara terperinci. Nah, makanya tapi karena memang di sini di UX case study ini memang bukan untuk merinci secara lengkap ya, akan sangat lebih baik kalau misalkan dilengkapi dengan penjabaran kesimpulan dari masing-masing ini. Nah, dan lalu dari groupingnya sendiri ini apakah ini tuh satu kolom punya ada grouping tersendiri kah, ada konteks tersendiri kah, atau memang ini hanya random aja gitu, ngacak. Nah, ini nggak dijabarkan juga gitu. Jadi ini masih bisa dioptimalisasi kembali ya sama Mas Genta untuk pemaparan informasi atau visualisasi dari si Affinity Diagram ini kali ya. Terus ini ada How Might We. Nah, jadi gini, ini langsung lompat ke How Might We, di mana How Might We ini tuh memang fungsinya untuk ngasih ide nih kira-kira dari masalah yang udah terlihat dari proses sebelumnya, advertise itu apa. Nah, tapi di sini saya nggak ngelihat problem statementnya itu apa gitu. Ini masalahnya jadi apa? Melainkan hanya tumpukan card-card ini aja gitu. Nah, di sini belum didefinisikan sama Mas Genta dan kawan-kawan masalahnya itu di mana gitu. Seharusnya sebelum loncat ke How Might We ini ada problem definition atau point of view-nya gitu. Problem statement-nya apa gitu. Nah, anggaplah kita udah mengetahui ya problem definition-nya apa gitu ya. Nah, terus di sini ada, oke kita langsung aja karena saya juga nggak bisa komentarin karena nggak tahu ya problem definition-nya apa. Terus setelah dilakukan voting, kami memutuskan untuk meningkatkan minat terhadap challenge dan memberikan fitur terbaru. Saya sih saya bingung ya dengan statement ini karena solusi itu harus dibuat secara spesifik apa yang berusaha untuk di solve-nya, apa yang berusaha untuk dikerjakan atau diperbaiki dari masalah yang ada. Karena tadi problem statement-nya pun nggak ada gitu. Setidaknya tidak disebutkan ya di sini, barangkali mungkin tim Mas Genta dan kawan-kawan udah mendefinisikan namun nggak dipublish saja entah kenapa. Dan lalu jawaban untuk menyelesaikan masalah tersebut ini masih terlalu luas gitu, meningkatkan minat terhadap challenge. Ya, meningkatkan minat itu caranya seperti apa? Ini nggak ada penjabarannya, dan memberikan fitur terbaru campaign. Fitur terbaru itu maksudnya gimana? Gitu. Ini di sini sama sekali nggak ada penjabarannya. Nah, ideation stage, tahap dimana ide brilian, keren bermunculan. Seperti judulnya di atas, tapi ini kita berkolaborasi mengembangkan ide yang ada di kepala.
Di tahap ini ada 4 fase untuk mewujudkan ide, solution, idea, affinity diagram. Bukannya tadi affinity diagram ya. Oke, mungkin ini beda lagi ya. Jadi setahu saya affinity diagram itu digunakan untuk mendefinisikan problem yang ada nih. Jadi kan di sini kan udah ada nih problem-problemnya apa. Nah, tinggal sama researcher atau designer itu mengelompokkan dari masalah yang ada, kemudian disimpulkan, oh ternyata user itu punya masalah A, B, C, D, F, G, H gitu. Nah, tapi ini justru affinity diagram ini diletakkan pada saat ideation atau ketika ada ide. Oke, saya masih belum clear ya. Jadi kita lanjut dulu. Solution idea, how might we meningkatkan minat terhadap challenge dan memberikan fitur terbaru. Tulisannya terlalu kecil ya, saya nggak kelihatan, nggak kebaca. Oke, kita baca aja dulu penjabarannya apa. Jadi seperti yang kita lakukan pada fase how might we, kita memberikan stiker pada kolaborasi kita sebagai penanda untuk dikelompokkan di affinity diagram. Jadi affinity diagram ini untuk melompokin ide ya. Oke, kita lihat. Gamification, fitur progress bar, discussion. Oh, jadi untuk ngerembuk ya. Oke, karena mungkin ini kebetulan yang jadi UI UX designernya bukan satu orang ya, tapi memang banyak orang ya. Jadi ibarat kata yang saya pahami adalah Mas Genta ingin merembuk nih ide dari masing-masing orang, dikelompokkan, terus oh jadilah ada gamification, discussion, dan future fitur. Mungkin kayak gitu ya kali maksudnya. Sekarang kita masuk ke fase prioritization and solution. Yes, wait now, the next, the last later. Oke. Kita mengutamakan yang yes do it. Nah, ini jelas tidak mungkin ya saya detailkan karena tulisan memang nggak kebaca ya ini. Namun yang ingin saya tanyakan ini mungkin ya ke Mas Genta dan kawan-kawan, ini pertimbangannya kenapa yes do it atau kuadran lainnya itu kenapa gitu. Jadi apa pertimbangannya yang menyebabkan ini yes do it now, kenapa ada card yang harus do next, kenapa ada card yang harus later atau do last gitu. Ini nggak ada yang nggak ada penjelasannya gitu ya untuk penetakan card di kuadrannya sendiri seperti apa. Nah, terus di sini ada penjelasan kita mengutamakan yang yes do it now karena kuadran itu yang paling mungkin untuk dikerjakan terlebih dahulu. Nah, namun dari penjabaran ini juga nggak dijelasin ya, lagi-lagi yes do it now-nya itu kenapa gitu. Terus apakah mungkin karena ada keterbatasan waktu, deadline, kejar deadline atau gimana gitu. Nah, terus kita masuk ke Crazy Egg. Oke, jadi di sini berarti dari penjelasan kita awal sampai akhir ini udah ketemu nih ya solusi yang mau diciptakannya apa. Meskipun di sini lagi-lagi nggak dijabarkan ya solusi yang mau secara spesifik ya maksud saya gitu, mau gamification tuh apanya gitu. Ini nggak ada penjelasannya sama sekali. Nah, terus di sini kita tiba di KZR di mana ide-ide yang kita kerjakan digambar pada saat 4 ide kita akan direalisasikan. Oke, jadi sketsanya ya ada KZR. Bikin 8 sketsa dalam waktu 8 menit. Gitu. Oke, sketsanya lucu ya. Setelah kami mengajarkan sketsa KZR, kami untuk mendiskusikan gambarnya. Oke, terus ada test flow-nya mau ngapain. Kita coba amati ya, ini udah lumayan kebaca.
Start. User mendapatkan notifikasi level telah naik. User mengakses level progress. User mendapatkan reward. Finish. Oke, itu saya udah. Oke, untuk penjabarannya sendiri ini karena nggak ada desain mandat ya. Biasanya setelah merumuskan problemnya apa, ada desain mandatnya. Jadi kita dengan desain mandat itu tahu ya, misalkan user tuh butuhnya apa gitu di gamification ini konteksnya ya. Ini user tuh dalam gamification itu perlunya apa aja gitu. Itu nggak ada penjelasannya, jadi kita langsung diberikan visualisasi bahwa user tuh butuh claim rewardnya gimana, terus ngerjain task ya, event campaign-nya gimana, dan seterusnya. Nah, ini mungkin hanya Mas Mahardika aja dan timnya yang tahu ya. Nah, terus wireframing dan wireflow. Di sini kan rancang wireframing. Oh, oke, di sini ada highlight-nya ya. Nah, ini udah bagus ya. Jadi dalam ngepresentasiin, jadi Mas Mahardika ini dia nge-highlight gitu satu persatu fitur apa yang mau dikerjakan, terus ada mock-up-nya juga gitu ya. Ini kita nggak mungkin ya ngedetailin satu persatu, jadi saya kasih contoh aja yang pertama ini. Fitur pertama ini adalah pengguna menyelesaikan challenge spesial 1 tahun sekali. Setelah menyelesaikan aksi yang ada, pengguna akan mendapatkan pastikan obat emoji. Oke. Nah, di sini yang bagus ini ada penjelasannya juga. Jadi nggak cuma sekedar mock up aja gitu ya, tapi ini ada penjelasannya juga, flow-nya bahkan kayak gimana itu dijelasin juga di sini. User melihat tasnya di homepage, jadi mungkin klik di sini ya, ambil aksi, tapi ya memang ini tulisannya kecil ya, saya nggak terlalu bisa ngeliat jelas. Mulai ikut challenge, ambil reward. Nah, karena ini baru prototype ya, saya pikir nggak ini ya, nggak masalah, nggak perlu terlalu spesifik juga gitu. Namun memang ini masalah tulisan ini cukup penting ya, karena ini meskipun udah di zoom juga ya tetap nggak kelihatan ya ini detail tulisannya apa gitu. Namun ini udah bagus lah cara mempresentasikannya seperti ini gitu. Ya, lalu sama halnya dengan yang ke bawah juga. Oke, kita langsung lanjut ke desain UI kit. Oke, jadi di sini desain sistemnya ya. Ini lagi-lagi ya karena terlalu ini ya, banyak gitu ya, jadi nggak kelihatan, saya nggak bisa ngeliat detailnya kayak gimana. Oke, intinya sih di sini ada ikonnya apa aja. Ini ikonnya apakah dipakai semua? Saya kurang yakin kalau dipakai semua, jadi ini nggak perlu ditampilkan semua, namun cukup icon-icon apa aja gitu yang memang secara real digunakan untuk ngebuat mockupnya nanti gitu. Jadi ini mah kayaknya langsung icon packnya semua ya. Dan begitu pun untuk hal-hal lainnya gitu ya. Sama untuk elemen-elemen lainnya. Ini saya nggak akan merinci lebih lanjut. Terus di hi-fi ini oke. Hmm, terus clearan. Oke, yang saya suka di sini adalah secara UI sih saya lagi-lagi nggak ngasih komentar dulu ya. Nah, tapi ini untuk pemaparan ininya ya, cara dia apa namanya, menginformasikan atau mempresentasikan hi-fi-nya udah cukup baik gitu ya. Jadi dijelasin gitu ya. Nah, namun yang mungkin kurang efisien adalah ini saya harus mesti scroll dulu gitu untuk tahu oh detailnya gimana gitu. Nah, di sini ada prototype-nya juga, tapi nggak terbuka entah kenapa. Oh, oke, lagi loading ya. Nah, jadi kalaupun misalkan memang mau uh, apa namanya, nge-insert template ya ke medium kayak gini,
sebisa mungkin prototipe yang diperlihatkan itu nggak terlalu banyak, karena akan berdampak pada waktu loadingnya juga gitu. Oke, di sini saya nggak bisa lihat ke bawahnya ya, kepotong sepertinya ya. Di sini saya harus dulu, jadi ini saya mesti dulu pilih option dulu ya gitu sebelum bisa ngakses untuk melihat semua prototipenya. Nah, kita langsung lanjut aja dulu ke testing stage. Untuk mendapatkan hasil, kami mengadakan wawancara. Oh, oke. Jadi penjabaran persona tadi itu untuk testing ya, untuk testing di akhir. Profilnya yang kayak gini, perilakunya kayak gini. Lalu metode yang kami gunakan adalah Zoom. Oke, remote testing ya. Mengadakan sesi wawancara. Setelah selesai mengadakan sesi wawancara, kami mengumpulkan data penilaian dari Likert dengan skala Likert dari 1 sampai 10. Dua responden. Seperti yang saya sampaikan ya di review saya yang lainnya, dimana kalau misalkan memang kita mau menggunakan metode kuantitatif, itu jumlah responden haruslah agak banyak gitu, setidaknya ada 10, 12 gitu, 10 atau 12 orang, atau 10 atau 12 responden. Nah, bila hanya 2 itu dikhawatirkan hasilnya akan sangat bias gitu, karena kita nggak pernah tahu nih kalau misalkan 5 responden, ini apakah hasilnya akan tetap sama, 10 responden, 15, 20, nah seperti itu. Jadi ini memang jumlah respondennya terlalu sedikit gitu ya. Dan kalau untuk misalkan memang hanya 2 responden, itu saya sarankan untuk menggunakan metode kualitatif saja gitu, yaitu dengan menanyakan langsung gitu respon dari responden ketika menggunakan aplikasi itu kayak gimana gitu setelah after use-nya. Dan bahkan untuk kualitatif pun 2 responden pun sebetulnya ini masih terlalu sedikit juga gitu, setidaknya paling kurang itu 3 gitu, dan optimalnya 7 lah gitu. Jadi ini memang masih sangat kurang ya gitu, secara jumlah respondennya. Nah, mungkin saya nggak tahu nih apakah nanti dari hasil responden ini akan dijabarkan pain point-nya gimana. Karena seperti yang kita tahu ya tadi, pain point-nya justru bukan dari si end user-nya sendiri, melainkan hanya dari review-nya yang dilakukan oleh Mas Genta dan kawan-kawannya. Itu. Kesimpulan dari hasil penelitian yang kami lakukan temuan fitur baru dapat menyebabkan hasil desain kami bisa dikatakan cukup berhasil, dan pengguna ingin langsung mencobanya di aplikasi campaign.com. Nah, ini karena apa dulu gitu ya. Dan mencobanya ini mencoba. Oke, nanti kita lihat ya itu ke bagian objektifnya ya. Selama mengikuti pelatihan ini kami juga mendapatkan pengalaman belajar yang sangat bagus. Oke, ini kesannya ya. Oke, terus di sini ada rekomendasi selanjutnya ya. Jadi nggak semua fitur kayaknya ya, yang tadi kan ada banyak user flow-nya ya. Ini mungkin hanya satu aja. Oke, ini ada penutupnya. Misalnya kami ingin mendesain ulang lagi. Oh, oke. Oke, untuk rekomendasi selanjutnya ini saya nggak akan komentar karena sebaiknya sih ada visualisasinya ya dari user journey si aplikasi atau rancangan aplikasi yang dibuat sama Mas Genta ini seperti apa sih gitu, dari step 1 sampai beresnya itu si responden itu ngapain aja sih gitu, atau setidaknya di sini ada skenario nya, skenario dari UT-nya sendiri itu kayak gimana sih gitu.
Di sini yang ditampilkan hanya itu aja ya, apa namanya, yang single equation-nya doang gitu ya. Tapi di UT-nya sendiri nggak ada visualisasi apapun ya, yang ngegambarin tadi tuh setelah di UT itu gimana sih gitu, berapa persen pengguna itu bisa mencapai goals-nya, dan bahkan skenario sendiri aja nggak ditampilkan di sini gitu. Jadi itu sebetulnya bisa jadi petunjuk ya buat orang awam seperti kami gitu ya, seberapa berhasil gitu ya si pengguna tuh untuk memainkan mockup-nya dari timnya Mas Genta ini gitu. Oke. Nah, sebagai penutup ini kita coba cocokkan dulu ya eh, antara objektif riset dengan yang sudah diperoleh. Mencari tahu apakah mengikuti kegiatan sosial ini kayaknya nggak dijelasin ya gitu ya. Selama kita mereview ya dari awal sampai akhir ini nggak dijelasin gitu ya. User mengikuti kegiatan sosial apa itu nggak ada penjelasannya. Terus kedua, mencari tahu tingkat kemudahan user terhadap fitur terbaru yang telah dikerjakan menggunakan metrik SEQ. Oke, ini udah dijabarkan sih tadi ya. Tadi melalui visualisasi SEQ-nya. Nah, namun ini karena hanya mengandalkan kuantitatif ya, dan juga selain tadi saya nge-mention jumlah responden yang kurang, ini kita nggak tahu nih di balik data ini ya. Misalkan ada responden yang ngasih 9, terus ada 8, ini maksudnya apa ini? Gitu. Apakah responden berarti udah bisa ngeaplikasikan semua ya apa yang disajikan tadi di rancangan mockupnya Mas Genta, atau gimana gitu? Karena ini kalau kita baca lagi, ini ternyata responden juga punya kendala gitu ya dengan mana tadi, sebentar. Saya kami akan mendesain karena saat ini user masih belum familiar dengan fitur tersebut gitu, karena ada kendala gitu. Nah, meskipun nilainya kelihatan bagus, tapi kita nggak tahu nih alasan dibalik kenapa responden ngasih nilai ini tuh kenapa gitu. Ini mungkin Mas Genta belum menelisik lebih lanjut ya gitu. Nilai-nilai dibalik ini tuh ada apa gitu. Karena apa yang responden katakan itu belum tentu apa yang responden lakukan. Dan begitu juga apa yang responden rasakan dan apa yang responden pikirkan itu bisa berbeda gitu. Nah, itu mungkin lebih jelasnya kita bisa lihat empathy map ya gitu. Di empathy map itu ini sebagai sekaligus penutup ya gitu, karena kayaknya udah kepanjangan ya durasinya. Ini saya kejabarkan secara singkat aja. Di empathy map itu ada 4 kuadran. Ada yang user katakan, pikirkan, lakukan, dan rasakan gitu. Nah, kenapa ini dibagi 4 ya, 4 kuadran itu karena antara say dan feel, does, think, dan hubungan di antara keempat diagram itu bisa saling berbeda gitu, bisa berbeda-beda gitu. Dan emang udah jadi tugas kita sebagai peneliti atau desainer untuk ngerti nih, oh maksudnya responden tuh karena maunya apa gitu. Nah, itulah yang tidak dijabarkan gitu dari portofolio ini gitu. Nah, jadi ini memang ini masih belum menggambarkan ya objektifnya tadi yang katanya tadi ingin ini ya apa, meningkatkan gamification di awal-awal tadi ya. Nah, jadi memang dari objektif ini sih ya jawaban yang dihasilkan oleh Mas Genta saya pikir belum menjelaskan gitu ya, belum cukup menjelaskan dari apa yang ingin dari apa yang ingin diketahui gitu, daripada tingkat kemudahan user sendiri itu belum dijelaskan secara holistik gitu, belum kuat argumennya, karena yang ditampilkan hanya berdasarkan SEQ saja gitu, melainkan tidak ada juga penjabaran secara kualitatif.
Nah, mungkin karena durasinya udah cukup panjang, saya cukupkan sampai di sini aja. Nah, terima kasih untuk yang udah nyimak dan semoga bermanfaat buat kita semua dan khususnya juga buat Mas Genta gitu. Dan karena saya pikir ini masih bisa dioptimalkan kembali portofolionya seperti itu. Bye.